Kalau sebelumnya kan waktu berangkat ke Jakarta kan karena saya tidak ada uang, tidak ada dana, saya kan minta tolong ke kakak, jadi ngerepotin kakak selama ini keberangkatan, tapi nyampe sana kurang cocok ya, karena harus ada tempat apa itu, harus ada kos, harus ada potongan-potongan, dan kemudian saya cari pekerjaan yang ada mesnya gitu, jadi saya menempati yang ada mesnya. Kemudian Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki. Kita lanjut lagi dalam pembahasan, yaitu tentang masuk ke segmennya uswatun hasanah. Kalian tahu kan, korban mut gitu ya, pembunuhan ya. Nah, ini ada tangisan penyesalan dari pelaku katanya, karena katanya kabarnya dia akan dihukum mat gitu ya, dan atau dihukum seumur hidup. Nah, ini beritanya seperti apa? Yuk langsung kita lihat bareng-bareng, dan ada beberapa fakta yang harus kalian tonton ya. Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Sebelumnya bantu subscribe Kuki KLP-nya. Yuk kita lihat. Tangis penyesalan Rohmat alias Antok pembunuh mutasi uswatun hasanah dijerat pasal hukuman mati. Tangis penyesalan Rohmat Trihartanto RTH alias Antok 33 tersangka pembunuhan dan mutasi jasad uswatun hasanah 29. Antok tak bisa menutupi kesedihannya setelah dijerat pasal pembunuhan berencana dan atau penganiayaan berat mengakibatkan korban mati, dan pencurian dengan kekerasan hingga korban meninggal dunia. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Hal itu juga dibenarkan Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidumas Mapolda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Waduh, seru juga ya. Terima kasih sekali atas bantuannya. Ini ada pernyataan terima kasih langsung dari Ayah Uswatun Hasanah. Kelihatan ini ya, sedih banget bapaknya. Semua pihak kepolisian dari Kayak matanya kosong guys, matanya. Maaf aku paus-paus karena di sini ada ini ya lagu ya. Polda juga sudah membantu, ini sudah bisa Kayak stres banget lihat ya. Kayak stres banget dari wajahnya nih. Kelihatan kasihan banget. Apalagi katanya kabarnya Uswatun ini, beliau almarhum ini punya anak ya, 2 ya. Kasihan nih anak. kasus. Kasihan ya Allah, lihat. Setelah menyadari dia meninggal, saya bingung apa yang harus dilakukan. Saya menutupi tubuhnya dengan kain spray kasur berwarna putih. Saya kemudian keluar hotel menggunakan mobil Suzuki R3 miliknya untuk kembali ke rumah saya di Tulungagung. Di sana saya mengambil koper warna merah, tali pramuka, dan beberapa kantong plastik. Saya juga mengajak keponakan saya, untuk membantu membawa barang-barang tersebut kembali ke hotel. Namun saya tidak memberitahunya tentang apa yang terjadi. Sekitar pukul 1.30 WIB, kami kembali ke hotel. Saya meminta MRM untuk pulang dan kembali menjemput saya sekitar pukul 5 pagi WIB. Selama waktu itu, sekitar 3,5 jam, saya memutuskan Uswatun. Saya melakukannya karena tubuhnya tidak muat dimasukkan ke dalam koper. Saya membeli pisau dapur di minimarket dekat hotel sebelum melakukan aksi itu. Awalnya, saya memotong kepala korban terlebih dahulu, tetapi tubuhnya tetap tidak muat masuk koper. Lalu saya bagian pangkal paha kiri, namun hasilnya sama. Akhirnya saya potong betis kaki kanannya, hingga tubuhnya bisa dimasukkan ke koper. Semua tubuh saya bungkus dengan kantong plastik, dan melapisinya dengan selotip. Proses itu sangat sulit, tapi saya merasa terpaksa melakukannya untuk menghilangkan barang bukti. Saya membuang potongan tubuh korban di 3 lokasi berbeda. Antok adalah pria yang sudah beristri dan menikah dengan perempuan Ngawi pada tahun 2019 dan memiliki 2 anak. Anak dan istri Antok tinggal di Kabupaten Jombang. Sedang Antok sendiri berbisnis mobil bekas. Dia juga ketua ranting perguruan silat di Tulungagung dan anggota sebuah LSM lokal di Tulungagung. Kasubdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan di tengah hubungan asmara terlarang antara korban dan tersangka Antok terjadi prahara.
Korban Uswatun selalu memaksa agar tersangka Antok segera menikahi dirinya secara sah dengan sebuah prasyarat yang sulit dilakukan tersangka. Yakni, tersangka Antok harus segera menceraikan istri sahnya di Jombang sesegera mungkin. Saking kuatnya keinginan korban untuk dinikahi tersangka, Uswatun Hasan pernah melabrak istri sah tersangka di Jombang. Namun, permintaan korban tidak dapat dikabulkan dengan cepat oleh tersangka. Yang bikin Uswatun Hasanah makin naik pitam. Ternyata, tersangka belakangan diketahui memiliki anak kedua dengan istri sahnya. Hal itu membuat Uswatun Hasanah marah dan mengucapkan umpatan sumpah serapah terhadap anak kandung tersangka, hingga akhirnya membuat tersangka tersinggung dan merasa dendam. Orang kerabat Anto kasus itu ya. Nah guys, Polda Jawa Timur mengungkapkan Rohmat Trihartanto alias Anto tidak beraksi sendiri saat membunuh Uswatun Hasanah di salah satu hotel di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ternyata aksi Anto itu turut dibantu oleh kerabatnya. Namun, kerabat tersangka tidak membantu secara langsung. Kerabat Anto tersebut membantu untuk menjemput tersangka di hotel yang menjadi lokasi pembunuhan. Kombes Pol Farman mengatakan, Anto meminta tolong kerabatnya untuk diantar ke rumah kosong milik neneknya yang berada di Tulungagung. Adapun ide tersebut untuk mencarikan tempat persembunyian bagi Anto berasal dari kerabatnya tersebut. Nah guys, apakah kerabat Anto yang membantunya akan terseret dalam kasus itu dan mendapat hukuman? Gimana menurut kalian? Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan sebelum menghabisi Uswatun Hasanah, korban mutilasi pelaku Rohmat Trihartanto alias Anto mengajak korban makan malam di rumah makan yang lokasinya tak jauh dari hotel keduanya menginap. Video juga memperlihatkan Uswatun dan Rohmat terlihat duduk berdua untuk makan malam. Sebelum menghabisi korban Uswatun Hasanah secara keji, pelaku Rohmat setibanya di Kediri langsung mengajak makan malam tersangka di rumah makan tak jauh dari hotel lokasi keduanya menginap. Dalam rekaman CCTV di sebuah rumah makan di Kediri, Jawa Timur, memperlihatkan korban Uswatun Hasanah dan Rohmat, pelaku memasuki lokasi halaman parkir restoran menggunakan sebuah mobil berwarna putih. Antok jual mobil Uswatun Hasanah usai buang pot tubuh. Hasil penjualan mobil itu dipakai untuk membeli mobil lain. Rohmat Trihartanto alias Antok, 33, sempat menjual mobil milik Uswatun Hasanah, 29, setelah membunuh dan membunuh si wanita itu di kamar hotel Kediri, Jawa Timur. Sebelum dijual, mobil itu digunakan Antok untuk membuang tubuh ibu dari dua anak itu ke beberapa lokasi. Hasil penjualan mobil Uswatun digunakan Antok untuk membeli mobil lainnya bermerek Toyota Vios yang juga turut disita. Farman menuturkan mobil Uswatun dibeli oleh seorang warga Kabupaten Kediri. Adapun pembeli tersebut juga telah dimintai keterangannya oleh polisi. Berikut 5 fakta terbaru seputar kasus penemuan wanita cantik dalam koper merah di Ngawi. Fakta pertama, pelaku berinisial A. Polisi telah mengamankan pelaku yang berinisial A yang diduga sebagai pelaku utama pembunuhan Uswatun Hasanah wanita cantik dalam koper di Ngawi. Fakta kedua, pelaku mengaku sebagai suami siri korban. Fakta ketiga adalah pelaku diketahui melakukan aksinya di sebuah hotel di Kediri. Fakta keempat, pelaku sempat kabur ke Madiun dan kini ditangkap dan diamankan oleh Polda Jatim. Fakta kelima adalah pelaku berinisial A diduga punya profesi sebagai penadah mobil bodong. Korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, PSK. Itu juga membuat tersangka ini sakit hati. Lainnya dari hasil pemeriksaan bahwa korban tidak terima karena pelaku ini memiliki anak yang kedua, sehingga dari korban sendiri ya sempat melontarkan supaya pelaku ini menghilangkan anak keduanya. Itu motifnya yang kami ketahui berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka. Waduh, apakah kalian percaya dengan pernyataan dari tersangka ya? Bahwasanya seperti itu guys. Nah kita kan nggak tahu ya kejadiannya sebenarnya, karena ini kan hanya pengakuan dari tersangka. Nah karena korban nggak bisa ngomong ya karena udah meninggal, jadi ya dibilang apapun juga susah ya.
Dan kalian gimana nih? Apakah percaya dengan pernyataan dari tersangka ini guys? Alasan kenapa dia membunuh korban? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian selalu nonton video aku. See you guys.